Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara mengentry transaksi perusahaan dagang ke aplikasi Mayop. Kita mulai pada contoh kasus usaha dagang Sejuk Indonesia. Bukti transaksi berikut ini adalah contoh bukti faktur. Faktur yang mana jika kita menganalisa bukti transaksi ini, faktur ini adalah faktur penjualan. Nah, pada aplikasi Mayop, cara memasukkan bukti transaksi ini yaitu pilih sales. Selanjutnya kita memilih enter sales. Ketika pertama kali kita baru menginput transaksi ke dalam aplikasi Mayop, tampilan formatnya masih berbentuk seperti ini. Artinya ini khusus ditujukan untuk perusahaan jasa. Nah, jika kita ingin mengubahnya ke perusahaan dagang, maka kita rubah tampilan dari format ini ke perusahaan dagang. Select layout, kita memilih item. Kemudian tekan OK. Nah, sekarang kita tinggal memilih kita menjual kepada siapa pada bagian customer. Pada contoh transaksi kita menjual kepada toko Sulfa. Klik ke toko Sulfa. Selanjutnya, untuk yang pertama kali transaksi juga yang terjadi pada sales, kita harus lepas teks inklusif yang berada di sebelah kanan dari tampilan dokumen ini. Selanjutnya, pada tanggal kita menyesuaikan sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 2 bulan Desember tahun 2024. Harap teliti dalam memasukkan tanggal transaksi, karena jika ada kesalahan maka akan ada peringatan dari aplikasi Mayop Punting. Selanjutnya, untuk nomor invoice kita masukkan di invoice F12. Selanjutnya customer PO purchase order 121. Lanjut pada SIP. SIP adalah jumlah quantity. Nah, kita masukkan jumlah yang dijual yaitu ada 15 barang AC Asri. Selanjutnya harga per unitnya yaitu 7 juta rupiah. Ini harga jualnya. Karena kita menggunakan PPN, pengenaan PPN 11%, maka yang telah kita tetapkan akan terakumulasi dengan sendirinya dan menunjukkan jumlah yang telah ditotalkan dari jumlah PPN ini. Selanjutnya, di tanggal 2 kita tidak hanya menjual AC Asri saja, tetapi kita juga menjual barang yang kedua sebanyak 15 unit, yaitu barang AC Cool. Selanjutnya kita tekan tab, masukkan harga jualnya 6.500.000. Total dari penjualan ini yaitu senilai 202.500.000 rupiah. Selanjutnya, karena di sini ada freight collect yaitu beban angkut penjualan yaitu sejumlah 2 juta rupiah. Jangan lupa untuk menghilangkan dan mengganti PPN yang 11% ke NT, artinya tidak ada pengenaan pajak untuk beban angkut penjualan. Jika sudah selesai, kita pastikan apakah nominal sudah sama sesuai dengan bukti transaksi. Di sini berjumlah 226.775.000. Nah, pada transaksi terlihat 226.775.000, berarti sudah tepat ya. Kalau sudah tepat, kita tekan record untuk menyimpan. Nah, di sini menyebutkan please specify an account for freight charge. Silahkan memasukkan akun yang terkait dengan beban angkut. Tekan OK dan kita memilih beban angkut penjualan supaya nilai yang kita masukkan senilai 2 juta tadi ini bisa masuk ke beban angkut penjualan. Tekan record untuk menyimpan. Nah, demikianlah cara memasukkan jurnal penjualan. Baiklah, kita akan beralih pada transaksi yang berikutnya. Transaksi berikutnya pada dokumen kedua, tanggal 3 Desember 2024 terdapat bukti nota kredit. Nota kredit di sini terlihat ada retur penjualan dari toko Sulfa. Nah, toko Sulfa mengembalikan 2 unit AC Asri dan mengembalikan 2 unit AC Cool. Bagaimanakah cara memasukkan nilai yang diretur ini ke dalam aplikasi Mayop? Yaitu sebagai berikut. Kita memilih menu sales, selanjutnya pilih enter sales, dan pada bagian customer kita memilih toko yang melakukan retur penjualan yaitu toko Sulfa. Klik toko Sulfa, use customer. Selanjutnya pada invoice masukkan nomor bukti nota kredit yaitu NK
1. Selanjutnya tanggal terjadinya transaksi kita masukkan 3 Desember 2024. Pada bagian SIP, awali dengan menekan tombol minus. Selanjutnya tekan jumlah barang yang diretur dan pilih barang yang diretur tersebut. Nah, jangan langsung lanjut karena ini terjadi retur penjualan. Kita mengganti pada bagian pengaturan sistem Mayop, maka sales kita ganti menjadi sales return. Selanjutnya tekan OK dan masukkan harga jual dari 2 unit barang tersebut yang diretur, yaitu 7 juta rupiah. Lanjut, pengenaan PPN secara otomatis akan muncul sesuai dengan pengaturan sebelumnya. Selanjutnya ada minus 2 atau 2 barang yang dikembalikan untuk barang AC Cool 2PK. Use item sama dengan barang sebelumnya. Pada barang AC Cool kita ganti juga pengaturan salesnya karena ini bukan penjualan tetapi retur penjualan. Kita mengganti ke sales return. Selanjutnya tekan OK untuk lanjut dan masukkan pada price harga dari AC Cool ini, yaitu 6.500.000 rupiah. Selanjutnya pastikan apakah nilai nominal pada total amount sudah sama dengan dokumen transaksi 29.970.000. Mari kita buktikan 29.970.000. Nah, jika sudah sama, boleh kita menekan tombol record untuk menyimpan. Lanjut, kita memilih ke sales register. Selanjutnya kita alihkan ke return and credits. Kemudian kita memilih toko Sulfa. Selanjutnya klik ini apply to sell. Apply to sell kita masukkan sesuai dengan tanggal terjadinya retur penjualan, yaitu tanggal 3 Desember 2024. Nah, di sini ada terjadi beberapa penjualan kepada toko Sulfa tertanggal 27 November 2024 dan tanggal 2 Desember 2024. Sesuai dengan transaksi, nota kredit yang dikirimkan ini dari pembelian tertanggal 2 Desember 2024. Sehingga pada Mayop Accounting kita memilih dan mengklik bagian amount applied pada tanggal 2 bulan 12 2024. Supaya nilai yang diretur ini akan mengurangi penjualan tertanggal 2 ini. Selanjutnya tekan record untuk menyimpan. Ini menunjukkan bahwa retur penjualan tadi sudah mengurangi penjualan tertanggal 2, sehingga kita sudah selesai dalam menginput transaksi retur penjualan. Untuk melihat apakah transaksi tersebut telah terinput ke aplikasi Mayop, kita lihat pada bukti transaksi, yaitu transaction journal. Selanjutnya pilih all. Date from kita masukkan 1 bulan 12 2024 sesuai dengan awal pembukuan. Kemudian tanggal 12 ini tahun yang sekarang ya. Kita masukkan batas pembukuan yaitu 31 bulan 12 2024. Kan enter. Kita cari transaksi yang terakhir. Nah, di sini sudah terlihat bahwa piutang sudah berkurang senilai 29.970.000. Selanjutnya ada sales return. Jadi di sini tidak diakui sebagai penjualan, tetapi retur penjualan. Nah, demikianlah cara memasukkan retur penjualan. Nah, sekarang kita akan memasukkan bagaimana cara mengentry dokumen transaksi penjualan secara tunai yang ditandai dengan nota kontan. Saat ini kita menjual secara tunai kepada pelanggan tertentu secara tunai. Nah, di sini dituliskan pelanggan tunai. Cara memasukkannya ke aplikasi Mayop, kita memilih menu sales, selanjutnya pilih enter sales. Pada bagian customer, kita memilih tombol new. Selanjutnya kita masukkan nama dari pelanggan tersebut. Karena tidak memiliki nama spesial, maka kita mengetikkan sesuai dengan yang ada pada bukti transaksi. Kita ketikkan dijual kepada pelanggan tunai. Jika kita memiliki identitas yang lain, ini boleh diisi dengan menekan tombol tab. Tetapi jika tidak ada, maka kita bisa langsung menekan tombol OK. Anggaplah di sini pelanggan yang kelima. Tekan OK. Selanjutnya pada customer kita pilih tadi nama pelanggan tersebut, kemudian masukkan tanggal transaksi yaitu 5 Desember 2024. Pada bagian invoice kita masukkan nota kontan, nomor nota kontan N12-01. Selanjutnya customer PO jika memiliki nomor
pesanan. Nah, karena tidak ada memiliki nomor pesanan, kita abaikan. Pada bagian sheet, kita masukkan jumlah yang dijual untuk barang yang pertama, yaitu sebanyak 2 unit barang AC Asri. Nah, sebelum lanjut, kita harus mengatur kembali pengaturan pada sistem Mayop pada panah yang di sebelah kiri ini dari nama item. Karena pada saat terjadinya retur penjualan, kita mengganti sales menjadi sales return. Sekarang kita kembalikan sales return ke sales. Kita pilih sales, use akun, tekan OK, ignore all. Lanjut tekan tab, kemudian masukkan harga per unit dari barang yang dijual tunai tersebut. PPN 11% akan dikenakan langsung pada barang ini. Selanjutnya barang yang kedua kita masukkan 1 barang AC Cool. Sebelum lanjut, kembali untuk merubah pengaturan pada sistem Mayop dengan memilih panah sales return, kita kembalikan ke sales. Pilih sales, use. Selanjutnya kita masukkan 6.500.000 rupiah. Nah, kita cocokkan apakah sudah sama nilai yang tertera pada total penjualan tunai ini, 22.755.000 rupiah. Mengentri transaksi penjualan tunai ini sama dengan mengentri transaksi penjualan secara kredit. Yang berbeda adalah kita memasukkan nilai pada bagian paid today ini. Nah, jadi bagian paid today kita masukkan sejumlah yang dibayarkan. Yang dibayarkan adalah 22.755.000 rupiah. Nah, jika sudah sama sesuai dengan bukti transaksi 22.755.000 rupiah, maka kita bisa menekan tombol record. Nah, sangat mudah dalam memasukkan transaksi penjualan secara tunai. Selamat mempraktekkan. Baik, sekarang waktunya kita akan mengentri voucher kas kecil. Untuk bukti voucher kas kecil, langkah yang harus kita lakukan untuk mengentri transaksi ini ke dalam aplikasi Mayop, yaitu kita memilih menu banking. Selanjutnya pilih spend money. Ingat, ketika pertama kali kita membuka jendela dari spend money dan pertama kali kita melakukan entry transaksi, teks inklusif selalu tercentang. Olehnya itu kita harus lepas centangannya. Selanjutnya, untuk pengeluaran kas kecil, kita memilih dan mengganti cash in bank menjadi petty cash karena yang akan kita gunakan adalah kas kecil, pengeluaran kas kecil. Selanjutnya pada card kita mengisi nama kepada siapa dibayarkan, yaitu dengan menekan tombol new. Selanjutnya membayar ke kantor PLN Jakarta, Kemudian tipenya jika dia membayar, maka kita memilih personal, last name kantor PLN Jakarta. Selanjutnya tekan OK. Dan kita memilih kantor PLN Jakarta yang telah dibuatkan tadi. Selanjutnya check number kita isi V121. Pada tanggal kita isi sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu 5 Desember 2024. Aman, kita isi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan yang tertera pada bukti voucher kas kecil, yaitu 900.000. Kemudian kita membayar pada kantor PLN. Berdasarkan keterangan, pembayaran 900.000 ini dibayarkan untuk rekening listrik bulan November sebesar 500.000, rekening air bulan November 400.000. Kita membayarnya di bulan Desember, sehingga kita harus mengurangkan tang beban, yaitu expense payable. Semisal di sini memiliki akun tersendiri untuk utang tersebut, maka boleh kita memilih. Tetapi yang disediakan pada daftar akun adalah expense payable, maka kita memilih expense payable. Selanjutnya kita memilih use akun. Kita telah membayar 900.000 ke kantor PLN Jakarta melalui bukti ini. Supaya bukti ini terekam, kita tekan tombol record. Nah, seperti itu cara mengentry voucher kas kecil. Selamat mempraktekkan. Selanjutnya kita akan mengentry transaksi faktur pembelian. Nah, bagaimanakah cara mengentry ketika terjadi pembelian secara kredit pada aplikasi Mayop? Yaitu kita memilih menu Purchase, enter Purchase.
Ketika window dari purchase ini telah muncul, maka terlebih dahulu kita melepas tanda centang yang berada pada teks inklusif. Kemudian, format yang tampil adalah format usaha jasa, sehingga kita harus mengubah tampilannya dengan mengklik layout, kita memilih item, sehingga tampilan format dari isian window purchase ini akan tampil seperti ini. Selanjutnya, pada supplier, kita mengisi sesuai dengan faktur pembelian. Pada faktur pembelian kita membeli pada PT Ramajaya, sehingga kita memilih PT Ramajaya. Selanjutnya date diisi sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 8 Desember 2024. Supplier invoice kita masukkan sesuai dengan nomor bukti pembelian, yaitu F011. Pada bill kita isi senilai jumlah yang dibeli, yaitu 20 unit AC Asri. Selanjutnya harga per unitnya Rp5.700.000. Selanjutnya barang yang kedua adalah merek AC Cool sebanyak 15 unit dengan harga persatuan Rp5.300.000. Jika memiliki beban angkut, maka beban angkut kita masukkan pada freight senilai Rp800.000. Karena beban angkut tidak kena PPN, sehingga kita memilih NT. Lanjut, kita cocokkan apakah nilai yang berada pada faktur pembelian sudah sama dengan total amount, yaitu Rp215.585.000. Dan jika telah sama, maka kita bisa menekan tombol record untuk menyimpan. Di sini kita diminta untuk menghubungkan beban angkut pembelian, sehingga di sini kita memilih freight paid, use account. Selanjutnya tekan OK dan pilih record kembali untuk menyimpan. Nah, selamat mempraktekkan transaksi pembelian secara kredit. Pada bukti transaksi dokumen nomor 13 terdapat nota kredit. Ini adalah transaksi retur pembelian. Nah, bagaimanakah cara memasukkan retur pembelian ini ke dalam aplikasi Mayop? Yaitu sebagai berikut. Pilih menu purchase, kemudian pilih enter purchase. Selanjutnya kita memilih supplier, yaitu PT Tunas Nalindra. Selanjutnya date diisi sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 20 Desember. Supplier inventory NTN1. Kemudian di sini kita isi sesuai dengan nomor bukti pembelian sebelumnya, yaitu 411. Selanjutnya pada bill tekan -1 sesuai dengan jumlah barang yang diretur, yaitu barang AC Asri. Selanjutnya masukkan harga persatuan, kemudian barang yang kedua yang dikembalikan sebanyak 2 unit, yaitu barang AC Cool senilai Rp5.300.000 persatuan. Jika tidak ada beban angkut, kita kosongkan dan kita pastikan apakah nilai yang diretur sudah sama pada bukti transaksi Rp18.093.000. Jika sudah sama, maka kita menekan tombol record untuk menyimpan. Selanjutnya kita beralih ke purchase register. Kemudian pada purchase register ini kita arahkan dan mengklik tab return and debit. Selanjutnya pilih PT Tunas Nalindra dan pilih apply to purchase. Selanjutnya pada date diisi sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 20 Desember 2024. Kemudian pada histori pembelian telah terjadi 2 kali pembelian pada PT Tunas Nalindra ini, sehingga kita memilih pembelian tanggal 19 sesuai dengan bukti transaksi. Klik pada amount applied sejajar dengan tanggal yang akan diretur tersebut. Selanjutnya finance charge diklik agar out of balance berada pada angka 0. Tekan record untuk menyimpan dan saat ini kita sudah berhasil dalam mengurangkan utang dagang pada retur pembelian yang telah kita import. Nah, demikianlah cara memasukkan retur pembelian. Selamat mempraktikkan. Bukti pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar utang pada PT Raska Berkah. Nah, cara menginputnya ke aplikasi Mayop yaitu kita memilih purchase pay bill. Mengapa kita memilih purchase pay bill? Karena bukti pembayaran kas dilakukan untuk membayar pembelian secara kredit pada transaksi sebelumnya, bagian dari purchase. Jadi kita memilih purchase pay bill. Selanjutnya pada supplier kita memilih PT Raska.
Kemudian nomor cek diketikkan sesuai dengan nomor bukti, yaitu BKK 121. Selanjutnya pada tanggal dimasukkan sesuai dengan tanggal transaksi, date 9/12/2024. Amount dimasukkan sesuai dengan jumlah yang dibayarkan, yaitu Rp60.606.000. Selanjutnya, di sini pun sudah nampak histori bahwa pada tanggal 20 bulan November 2024, utang dagang pada PT Raska yaitu sebesar Rp60.606.000. Sehingga klik di bagian amount applied agar nampak pembayaran sejumlah Rp60.606.000. Kemudian usahakan out of balance berada pada angka 0. Di sini belum 0. Kemudian jadi kita klik ini. Selanjutnya tekan record untuk menyimpan. Nah, mudah bukan? Demikianlah cara memasukkan pembayaran utang dagang. Selamat mempraktikkan. Berikut ini adalah bukti pengeluaran kas untuk pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp15 juta ditambah dengan bunga pinjaman Rp1.500.000. Nah, bagaimanakah cara menginput transaksi bukti pengeluaran kas ini yang tentunya tidak berkaitan dengan pembayaran utang dagang? Nah, berikut langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Pilih menu banking. Jadi kita tidak memilih purchase pay bill karena kita tidak membayar utang dagang. Yang kita bayar adalah utang bank, sehingga kita memilih banking, kemudian memilih spend money. Langkah-langkahnya sama ketika kita melakukan pembayaran menggunakan petty cash, tetapi di sini kita menggunakan cash in bank, sehingga jika akun yang tertera di sini cash in bank berarti tidak perlu kita ubah. Selanjutnya pada card kita isi Bank Mandiri. Berhubung di sini belum ada Bank Mandiri sehingga kita membuatkan suppliernya yang baru. Kita mengetikkan Bank Mandiri. Tekan OK untuk lanjut, kemudian kita memilih kembali Bank Mandiri yang telah dibuat sebelumnya. Cek number diisi sesuai nomor bukti transaksi BKK 122. Pada date diisi sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 23 Desember 2024 senilai Rp16.500.000. Jika sudah tepat, kita beralih pada akun. Akun yang kita pilih adalah Bank Mandiri Loan. Di sini kita memilih Bank Mandiri Loan karena kita membayar utang kode 2 pada Bank Mandiri. Use akun. Nah, selanjutnya yang kita bayar sejumlah Rp15 juta. Agar debit dan kredit ini seimbang karena masih ada selisih 500.000 adalah bunga, 500.000 adalah beban bunga. Interest expense, beban bunga. Use. Jika telah selesai dan off balance sudah menunjukkan angka 0, mari kita record. Demikianlah cara memasukkan pembayaran utang bank. Selamat mempraktikkan. Berikut ini adalah bukti penerimaan kas. Penerimaan kas diperoleh karena adanya pelunasan faktur atau penerimaan piutang dagang dari toko Adnan. Bagaimanakah cara menginput transaksi ini ke dalam aplikasi Mayop? Yaitu kita memilih sales, kemudian kita memilih receipt payment. Mengapa kita memilih receipt payment dan tidak memilih banking sebagai penerimaan kas? Karena penerimaan piutang merupakan bagian dari penjualan secara kredit yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga receipt payment masih menjadi bagian dari sales atau penerimaan piutang merupakan bagian dari penjualan secara kredit. Lanjut kita memilih receipt payment. Selanjutnya pada customer kita memilih toko Adnan karena toko Adnan yang melakukan pembayaran piutang. Amount receipt dimasukkan sesuai dengan jumlah yang dibayarkan, yaitu Rp91.020.000. Payment method kita masukkan cash karena kita menerima secara cash. Lanjut pada ID kita masukkan nomor bukti BKM 121. Selanjutnya date diisi sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 10. Kemudian kita klik pada amount applied Rp91.020.000. Jadi ini tidak diketikkan tetapi hanya diklik saja karena kita sudah mengetikkan nilainya pada amount
resep. Selanjutnya, klik finance charge agar out of balance berada pada angka 0. Nah, jika telah selesai, kita bisa menekan tombol record untuk menyimpan. Mudah dalam memasukkan penerimaan piutang. Selamat mempraktekkan. Untuk mengentry transaksi-transaksi berikutnya, silahkan kalian mengamati dan mempraktekkan langkah-langkah ketika terjadi penjualan secara tunai, penjualan secara kredit, retur penjualan, penerimaan piutang, begitu pula dengan pembelian. Apakah itu pembelian tunai, pembelian kredit, retur pembelian, atau pembayaran utang, beserta dengan pengeluaran dan penerimaan kas pada video ini. Silahkan kalian mempraktekkan sendiri agar lebih mudah, dan dengan harapan kalian semua bisa lulus uji kompetensi akuntansi tahun 2025. Semoga kalian berhasil dan mendapatkan nilai terbaiknya. Semoga video ini membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.